Dinas Pendidikan ini salah satu pengguna anggaran terbesar Bang Denis ya. Dan terakhir yang 2024 kemarin ada dana BOS yang pertanggungjawabannya masih belum selesai. Saya sih berharap ya, juga mendorong nanti kepada Pak Wali Kota Bekasi ya, agar Bekasi lebih keren gitu. Bagaimana orang-orang yang duduk di pengguna anggaran terbesar itu, salah satu dinas pendidikan itu ya benar-benar orang yang profesional. Pekerja rentan tadi, dalam kurung ojol atau tadi pedagang pekerja lepas, harian lepas atau kepada pedagang kaki lima dan lain-lainnya untuk diberikan BPJS ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BekasiMedia.com, dalam acara podcast Parlamentaria ini merupakan yang edisi kelima ya dari beberapa yang sudah kita lakukan. Hari ini kita bersama Pak Dewan Bambang Purwanto. Dia adalah anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dan juga merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi. Selamat pagi Pak Dewan, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, insya Allah pagi ini kita akan mengulik tentang mitra kerja dari Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, yaitu kita akan ambil dua saja ya, tentang pendidikan dan ketenagakerjaan. Mungkin dia yang menjadi konsen Pak Dewan untuk bisa memberikan wawasan, pemahaman kepada masyarakat terkait bidang beliau. Langsung aja kita akan bertanya kepada Pak Dewan terkait bagaimana sih perkembangan ataupun informasi seputar tentang pendidikan di Kota Bekasi dan apa saja yang bisa masyarakat ketahui. Silakan Pak Dewan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Purwanto dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah pagi ini sangat senang bisa ngobrol bareng. Cuman saya nggak ada kopinya ya. Berbagi terkait dengan tupoksi dari Komisi 4 sebagaimana disampaikan tadi oleh Bang Denis bahwa ada beberapa OPD yang jadi mitra kerja Komisi 4 ya, memang yang paling banyak menggunakan anggarannya ya salah satunya Dinas Pendidikan ya. Jadi alhamdulillah hari ini mencoba untuk menjelaskan tentang Dinas Pendidikan yang selama ini kita rutin untuk melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan sehingga arah dari Dinas Pendidikan itu bisa bisa diketahui oleh masyarakatnya. Yang pertama memang Dinas Pendidikan ini salah satu pengguna anggaran terbesar Bang Denis ya. Kurang lebih 30% dari postur APBD Kota Bekasi. Jadi kalau APBD kita 6,8 triliunnya kurang lebih sekitar 1,8 triliunnya itu sudah diporsikan untuk Dinas Pendidikan. Kalau perintah undang-undang sendiri berapa persen sih Pak? Kalau perintah undang-undang hanya 20%. Oh, gitu. Berarti kita sekarang sudah 30%, harusnya lebih bagus ya. Tapi ya sampai saat ini ternyata masih banyak keluhan-keluhan juga di masyarakat dan guru-guru dan lainnya. Mungkin itu sekilas ya terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Bekasi berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya terhadap dinas-dinas. Bisa dibayangkan 30% aja sudah di stick. Kemudian untuk yang belanja operasi, ya pegawai itu udah 40%. Jadi kalau 40% ditambah didik 30% udah 70%. Kesehatan yang juga mitra kerja Komisi 4 itu minimal 10%. Itu udah berapa tuh? Udah 80%. Belum 2 OPD itu? Belum yang lainnya harusnya untuk pembangunan itu 40%. Nah itu
agak susah, jadi ya duit kita habis banyak di gaji pegawai dan urusan penunjang daerah aja. Jadi sekilas dinas yang di saya itu di Komisi 4 ya dinas pendidikan yang paling besar, kemudian harus dinas kesehatan. Itu Bang Deni sekilas tentang anggaran yang ada di dinas pendidikan, kurang lebih 1,8 triliun setiap tahun. Pak Dewan termasuk di badan anggaran? Alhamdulillah, saya juga di samping Komisi 4, ya saya juga duduk di badan anggaran. Nah, menarik. Jadi ya sedikit banyak ya mengoprek-ngoprek lah ya rencana kerja anggaran di dinas pendidikan dan khususnya di dinas yang ada di Komisi 4. Oke. Pak Dewan bisa dijelaskan mungkin dari budget anggarannya ya hampir 30% ya atau 2 triliun ya. Itu bagaimana sih evaluasinya? Kan Dewan sebagai controlling ya, pengawasan itu dan juga efektivitasnya dari anggaran tersebut dalam implementasi di dinas terkait. Ya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ya, tadi kita kan 30% dari APBD kita atau 1,8 triliun. Ya, habis 1,4 sudah di biaya operasional. 1,4 triliun atau 1,3 triliun ya. Sehingga hanya hampir tersisa itu kurang lebih 500 miliar untuk menggerakkan membantu seluruh problem pendidikan dari PAUD, SD, SMP. Ya, sehingga ini memang menjadi concern kita juga di sini. Tapi alhamdulillah ya kalau lihat dari laporan pertanggungjawaban Pak Wali Kota, ya dinas pendidikan ini harus punya perhatian khusus. Karena salah satu yang kami dapati ya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, LHP BPK itu banyak temuan juga di dinas pendidikan. Oh iya. Iya kan. Dan terakhir yang 2024 kemarin ada dana BOS yang tentang pertanggungjawabannya masih belum selesai. Tapi alhamdulillah ya sudah bisa dikembalikan sehingga kerugian daerah itu bisa kembali tidak terjadi kerugian daerah. Jadi evaluasinya ya memang harus benar-benar diseriusin nih ke anggota Komisi 4 gitu terkait dengan anggaran yang begitu besar dan penggunaannya juga yang memang kadang-kadang tidak bisa mencapai 100% ya. Sudah direncanakan tapi ternyata masih juga nggak semua. Seperti itu Bang Denis. Oke. Kemudian yang kedua saya mau juga pengen tahu tentang potret. Ke Bandung banyak kekurangan guru, ya. Kemudian juga banyak lagi selain itu. Itu bagaimana solusinya menghadapi itu? Iya, yang problem kekurangan guru itu sudah banyak sekali ya dari tahun 2023-24 sudah mulai terasa gitu, udah sampai 2000 ya, hampir SD dan SMP ya. Memang kita juga sering sampaikan kepada mereka, memang belum lagi dengan yang pensiunan setiap tahun. Nah, sebenarnya problemnya di kita ini kan karyawannya juga pekerjaannya banyak, tapi kadang yang jurusan dengan pendidikan juga kurang. Sehingga memang dalam hal ini dinas pendidikan ya harus darurat kekurangan guru nih. Tapi alhamdulillah action untuk tahun 2026 ini besok mereka akan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi seperti UNJ Negeri Jakarta dan beberapa perguruan tinggi di Kota Bekasi untuk mengisi kekosongan daripada guru yang pensiun maupun yang memang kekurangan guru selama ini. Itu sih yang paling utama ya, sehingga krisis kekurangan guru ini bisa diatasi. Atau itu. Kedua juga kan mungkin Pak Desi pernah baca ya di media akhir-akhir ini, kita tahun depan itu banyak juga yang sekolah-sekolah SD yang di merger. Ya kan, kurang lebih kalau rencana sih 50-an ya. Itu entah tergantung juga dari masyarakat apakah di merger ini banyak protes enggak, tapi intinya salah satu bagaimana juga untuk mengoptimalkan kekurangan guru yang ada. Gitu. Pak Dewan, juga ini yang sering dikulik ya sama teman-teman media itu soal kompetensi ya, baik gurunya maupun juga kepala dinas lah, karena mereka kan senyawa ya, harus ada keselarasan gitu. Ke depan itu seperti apa nanti? Iya, seperti disampaikan tadi diskusi kita di awal, dinas pendidikan ini
menggunakan anggaran besar, ya, hampir 30%. Ya, saya sih berharap ya, juga mendorong nanti kepada Pak Wali Kota Bekasi, ya, agar Bekasi lebih keren gitu. Bagaimana orang-orang yang duduk di pengguna anggaran terbesar itu, salah satu dinas pendidikan itu ya benar-benar orang yang profesional. Karena dengan menggunakan uang yang begitu besar itu mudah-mudahan bisa tepat guna, ya kan, efektif, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh dunia pendidikan. Jangan sampai nanti orang yang diangkat, ya, karena sekarang dinas pendidikan masih PLT ya, jangan sampai nanti begitu diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, sehingga juga akan merugikan dunia pendidikan itu sendiri. Kalau guyonannya sih ya kadang-kadang kan menaruh orang itu kan suka nggak suka atau termasuk tim suksesnya, sehingga kompetensi itu tidak kurang diperhatikan. Saya berharap khususnya kepada dinas pendidikan ini, kepada Pak Wali Kota, kalau mudah-mudahan diisi oleh orang-orang yang profesional, minimal bersih ya, karena banyak sekali temuan-temuan di distrik itu. Itu harapan komisi keempat khusus saya, yang nanti akan saya gaungkan terus di dalam rapat-rapat dengan TAPD. Itu Bang Denis. Karena memang vital ya pendidikan itu ya. Sangat-sangat vital. Karena maju tidaknya suatu daerah itu ya pendidikannya. Betul. Itu ya. Betul. Baik, kita lanjut ke mitra kerja yang selanjutnya itu yaitu ketenaga kerjaan ya Pak Dewan. Ya. Ini yang menarik juga nih. Setelah kemarin pemilihan pilkada ya Pak daerah, itu kan ada banyak janji-janji kampanye wali kota ya, calon wali kota waktu itu. Kemudian sekarang juga kita lihat bagaimana dunia kerja ini mengalami guncangan ya, yang sangat dahsyat. Bagaimana Bapak melihat tingkat pengangguran di Kota Bekasi berdasarkan data, juga bisa dijelaskan seperti apa ke depannya dengan kondisi OPD. Ya, terima kasih Bang Denis. Ini tema yang kedua ya, tentang ketenaga kerjaan ya. Menarik ya, apalagi akhir-akhir ini kan gelombang PHK begitu deras ya. Lihat di Kota Bekasi itu, gambaran umumnya aja ya. Gambaran umumnya di Kota Bekasi itu, pertama, Kota Bekasi secara upahnya dia sudah tertinggi di seluruh Indonesia. Kalau guyonan saya itu, ini juara Liga Upah seluruh Indonesia. Upahnya kurang lebih 5.600.000 sekian. Itu artinya apa? Itu artinya orang yang baru kerja, yang 0 tahun, belum punya pengalaman, harus dibayar 5,6 juta. Ya kan? 0 tahun. Ya, makanya itu angka yang cukup tinggi, itu yang akan dikeluhkan juga oleh pengusaha, karena belum punya pengalaman harus menggaji seperti itu. Kalau kurang daripada segitu, harusnya pengusaha bisa dihukum, karena membayar upah di bawah upah minimum kota. Harusnya begitu, ya kan? Nah, nanti coba kita lihat efektivitasnya gimana sih pengawasannya, kan gitu. Kita belum bisa pengangguran, tapi saya gambarkan itu Kota Bekasi seperti itu. Yang kedua, Kota Bekasi itu tingkat pengangguran terbukanya ya itu kurang lebih sekarang di 7,8. Ini ada penurunan bagus dari tahun 2023 itu 7,9, kemudian tahun 2024 turun menjadi 7,80. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 2006 prediksi seperti apa. Jadi artinya angka secara ekonomi di Kota Bekasi juga dampaknya ada ke penurunan tingkat pengangguran terbuka. Artinya banyak orang yang bekerja ya. Cuman angka ini lebih tinggi daripada tingkat pengangguran nasional. Dan kalau nggak salah, bahkan kalau saya nggak salah, bahwa Kota Bekasi itu tingkat penganggurannya tertinggi di Jawa Barat. Kita kalah sama Depok, kita kalah sama Bandung. Nah, itu ke kondisi umumnya. Nah, saya sebagai Komisi 4 yang mitra kerja dengan Dinas Tenaga Kerjaan, ya tentu kita diskusi, dan diskusinya itu saya juga agak miris Pak Denny. Kenapa mirisnya? Ya kan? Ternyata Dinas Tenaga Kerjaan itu anggarannya setahun cuman
tahun 2026 lah nanti yang mau dianggarkan. Itu kurang lebih antara sampai 18 sampai dengan 21 miliar. Gitu, bayangkan ya, tadi kalau pendidikan jomplang banget ya, sampai triliun-triliunan, ini segini. Nah, saya membayangkan bagaimana dinas itu bisa bekerja, harus mengawasin tadi upah kepada perusahaan-perusahaan yang itu ya, yang menjalankan bisnisnya, apakah sudah benar, bagaimana kalau ada perselisihan dan lain-lain. Jadi memang ini ketimpangan. Nah, saya nggak tahu strateginya apa, tapi minimal saya akan dorong nanti ya supaya ini menjadi perhatian juga Pak Wali Kota, bagaimana dinas ini diperhatikan secara budget gitu. Jadi udah angkat Kota Bekasi tinggi upahnya, harga mahal juga tertinggi nomor 2 setelah Jakarta, ya kan? Nomor 2 setelah Jakarta, kemudian pengangguran juga tinggi, sementara dinas yang mengurusin anggarannya juga masih sangat-sangat kecil sekali. Itu gambaran pertama kalau terkait. Nah, kalau apa ya, saya nggak tahu janji kampanye Pak Tri kemarin tuh ngangkat berapa, tapi yang paling penting di Kota Bekasi tadi tingkat penganggurannya masih cukup tinggi, kemudian kompetensi tenaga kerjanya dibandingkan dengan kompetensi global gitu, global artinya bisa negara tetangga, Thailand, Vietnam, itu juga sangat jauh. Jauh ya. Kan udah keterampilannya belum punya, upahnya juga tinggi, ya kan. Terus juga, nah bagaimana juga kebutuhan industri kita itu juga membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Jadi ini harus dijalankan. Gimana? Harusnya itu didorong dengan vokasi atau pemagangan. Tapi saya lihat di sini diskusi awal kayaknya belum kelihatan menuju ke arah seperti itu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi isunya seperti yang saya sampaikan. Dan anggaran segitu, isunya seperti itu, ya jadi juga agak miris. Mudah-mudahan saya di Banggar nanti saya akan suarakan juga terkait dengan kondisi ketenagakerjaan. Menarik Pak Dewan tadi, bagaimana Kota Bekasi atau pemerintah daerah ini menyiapkan angkatan kerja ya dengan skill yang ada gitu kan. Iya. Di tengah anggaran yang minim banget itu. Jadi sejauh yang Bapak lihat potretnya seperti apa? Ya, saya lihat ya, gini Bang Denny ya, kalau tadi kan kita udah tahu isunya tadi seperti itu, dari upahnya tertinggi dan lain-lainnya. Nah, satu-satu jalan adalah bagaimana mengatasi pengangguran tadi dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Oh iya. Ya kan? Ini kan problemnya Kota Bekasi itu, saya juga belum cek ya. Banyak orang datang baru-baru, nol kompetensinya. Ya itu salah satu jadi bikin tinggi terus tadi tuh. Jangan-jangan ya orang datang terus ke data tinggi. Tapi yang harus didorong nggak ada lagi buat kita bagaimana untuk mengatasi problem-problem ketenagakerjaan. Kalau menurut saya sih meningkatkan partisipasi untuk para angkatan kerja tadi ya. Dengan apa nanti? Ya melalui program prioritas yang harus dijalankan. Kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerjaan, saya di HRD-nya, jadi saya tahu persis. Maka yang paling penting ya adakan program prioritas untuk perusahaan, terutama yaitu pendidikan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi dari. Artinya apa? Udah nggak ada kata lain, pokoknya harus menjalankan pemagangan. Walaupun teman-teman dari serikat pekerja suka mengkritisi karena kalau pemagangan dianggap upah murah gitu. Iya. Kan gitu ya. Ya kedua ya mungkin ya dengan yang lagi ya adakan job fair dan lain-lain. Itu menurut saya bagaimana harus menanggulangi problem-problem. Salah satu problem di kita melalui pemagangan. Itu Pak Dewan. Kota Bekasi ini kota industri apa kota jasa? Ini harus di-clear dulu nih. Betul. Kalau di dalam kalau saya baca di RPJMD-nya sih, jadi kita industrinya tuh kalau banyak kepada industri pengolahan aja. Ya bukan manufacturing banget, kita nggak punya lokasi ya gitu. Jadi mungkin lebih digerakkan pada pengolahan yang bisa menyerap tenaga kerja yang besar. Mungkin nanti dengan UMKM-nya yang sekarang lagi dibuat raperda tentang area industri, dibagi-bagi gitu. Itu di atas UMKM. Mungkin seperti itu gitu.
kemudian tadi dikatakan berapa persen sih urban yang di Kota Bekasi ini? Jadi kita bisa memetakan sebenarnya realnya itu jumlah pengangguran itu apakah mereka urban, pendatang ataupun warga Kota Bekasi sendiri. Ya. Nah, itulah apa namanya, kalau saya lihat ya di Perda dulu, kita sudah sebenarnya Kota Bekasi itu sudah punya Perda tuh Pak Leni. Perda nomor 11 tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Itu sudah diatur. Itu sebenarnya itu menjadi payung hukum atau bagi dinas untuk menjalankan itu. Salah satunya apa? Kalau merekrut karyawan ya diutamakan bagi warga Kota Bekasi. Kita nggak boleh diskriminasi juga, melarang, tapi minimal mengutamakan. Persentasenya berapa yang diserahkan kepada perusahaan lah, yang penting mengutamakan berapa, 60, 40. Tetap ada komitmen itu ya? Begitu, harusnya, ini harus juga digaungkan gitu ya, bahwa kalau merekrut harus warga atau penduduk Kota Bekasi. Itu idealnya. Jadi mungkin lama berturut, mungkin lama mungkin kurang lah. Gitu. Iya, salah satu solusi juga ya solusi untuk juga mengatasi pengangguran itu ya. Dicek juga komitmennya itu. Betul. Mungkin ya saya untuk mungkin ini sebagai gambaran umum kalau saya dengan yang pertama saya apresiasi ya kepada Dinas Tenaga Kerja dengan anggaran yang kecil, tetapi bahasa saya itu hubungan industrialnya ya cukup baik, walaupun masih banyak ada mogok, ada demo, tapi secara umum dengan punya anggaran seperti itu, apalagi tenaganya juga berkurang, dengan melihat hubungan industrial yang ada di Kota Bekasi, saya sih karena bagus juga kan, karena orangnya ya sebelahnya ya mungkin sebelahnya sering demo dan lain, tapi menurut saya ini tenaga-tenaga terutama tenaga mediator yang di Kota Bekasi cukup bagus sehingga suasana masih kondusif ya. Cuman yang kalau nanti saya mendorong juga ya, karena saya pertama di Komisi 4 ini yang kaitan dengan ketenagakerjaan, yang pertama memang kita mendorong supaya Kota Bekasi itu punya BLK, Balai Latihan Kerja. Kita belum punya. Kita tapi Kota Bekasi punya Balai Latihan Kerja, tapi bukan punya Kota Bekasi. Sefes punya. Kemenaker ya. Terus ada lagi BLK yang di Bekasi Jaya ya, yang itu punya provinsi. Kita belum punya. Miris ya. Sementara upah kita tinggi, ya dituntut tenaga yang terampil, kita nggak punya. Ini salah satu usaha juga. Saya udah menyuarakannya lama, tapi katanya sudah ada tanahnya di daerah mana, Mustika Jaya atau apa. Ya tinggal mudah-mudahan itu terwujud lah. Kalau itu terwujud tadi program yang kita sampaikan untuk vokasi dan lain-lainnya, kebutuhan dengan masyarakat ya, ya kan. Kan nanti vokasi macam-macam kan, nggak hanya juga untuk kerja pabrik. Mungkin sekarang dengan anak-anak muda yang ini kan ada digital marketing, termasuk ini kan punya keahlian juga, podcast dan lain-lainnya, ya kan. Yang penting cuannya datang ya. Kan gitu ya. Satu itu. Jadi pertama saya apresiasi, yang kedua harapannya saya juga belum. Dan yang ketiga nih Pak, yang terakhir nih Pak Bang Denis ya, saya akan mendorong sesuai dengan Perda yang kita punya di Perda 11 tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Itu ada pasal yaitu perlindungan kepada pekerja rentan. Nah ini menarik. Ini perdanya waktu itu saya bikin adalah tahun 2023. Saya berharap tahun 2025 ini sudah bisa diimplementasikan. Apa itu? Jadi kepada para pekerja rentan. Pekerja rentan siapa sih Bang Denny? Satu, dia pedagang, ya kan. Yang kedua, dia pekerja lepas, ya kan. Yang ketiga, orang yang rentan terhadap penghasilannya. Kira-kira kalau kata-kata orang yang rentan terhadap penghasilannya apa? Saya mengartikan ini yang lagi booming dan lagi banyak, yaitu pekerja ojol, ya kan. Kita lihat hubungan kerja mereka, nggak ada jaminan, nggak ada apa-apa, gitu kan. Yang penting nggak nyarain, nggak melihat mesin, gitu kan. Dia cuma aplikasi tapi duitnya gede banget. Nah makanya saya mendorong waktu itu di satu pasalnya mungkin bagaimana Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi memberikan
ya kan, jaminan sosial tenaga kerja ya sebagai dan fasilitas kerjaan pekerja itu kepada pekerja rentan tadi, dalam kurung ojol atau tadi pedagang pekerja lepas, harian lepas, atau kepada pedagang kaki lima dan lain-lainnya untuk diberikan ya kan BPJS ketenaga kerjaan. Murah kok itu, preminya cuma sebulan 16.800 atau setahun kurang lebih 201.000, tapi manfaatnya sungguh sangat banyak sekali. Dia JHT juga, Pak? Enggak, dia namanya BPJS Ketenagakerjaan, jadi selama hubungan kerja aja. Umpamanya ada kecelakaan, meninggal, dan itu bagus sekali. Jadi ini yang saya akan dorong, dan alhamdulillah tahun 2025 ini mungkin di APBD perubahan ini mau mencoba sedikit dulu. Oh gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti saya kan lagi diskusi lagi rapat juga tentang KUPA, kebijakan umum anggaran perubahan ini. Nah, saya akan masukkan itu ya, mudah-mudahan itu sudah bisa diimplementasikan. Nah, cuman saya belum tahu karena ini mungkin nanti adalah datanya itu supaya paling gampang kita kan DTKS itu. Oh iya, DTKS. Iya kan? Nah, pertanyaannya pengemudi ojol itu sudah masuk ke DTKS belum? Nah, ini juga lagi satu concern. Juga kita juga concern jangan sampai yang 2025 perubahan yang diberikan kepada pekerja rentan, tapi oleh pemerintah pelaksanaannya nggak sesuai. Kadang-kadang saya khawatirnya yang diberikan pensiunan, kan nggak masalah gitu ya kan? Harusnya tadi orang pekerja lepas, pedagang kaki lima atau pedagang macam-macam lah gitu, sama juga ojol. Nah, ini saya mau kontrol nanti, kalaupun nanti pelaksanaan 2025 bisa diimplementasikan. Nah, di anggaran 2026, alhamdulillah di Naker juga udah nganggarkan itu 1 miliar. Saya akan coba minta tambahkan. Iya. Ya kan? Ya, berapalah nanti dengan kemampuan keuangan Kota Bekasi ini, mudah-mudahan itu bisa ditambah sehingga perlindungan ya kesejahteraan bagi pekerja yang rentan ini, saya concern banget di sini bisa diterima oleh pekerja tadi, khususnya pekerja ojol tadi yang memang dia setiap hari bekerjanya kan menghadapi eksiden, bawa motor, bawa mobil, ya kan, jalanan gitu. Jangan sampai salah juga nanti diberikannya kepada pamannya ya, pensiunan atau yang sudah tidak ada hubungannya dengan jenis pekerjaan yang membahayakan. Karena ini kan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Bang Denny sedikit yang dari saya. Mudah-mudahan yang saya tahu, mudah-mudahan ya nanti kebetulan saya juga di Banggar, Badan Anggaran yang lagi membahas tentang anggaran tahun 2026 dan juga anggaran perubahan 2025. Mudah-mudahan tadi khusus kepada Dinas Tenaga Kerja saya akan support terus, dan saya berharap ini yang pertama, kalau ini jadi keren, Kota Bekasi tambah keren dengan memberikan tidak hanya BPJS Kesehatan, ya kan, tapi juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Itu mohon maaf kalau kurang yang bisa diberikan. Terima kasih, Bang Denny. Baik, terima kasih Pak Dewan. Telah banyak kita diskusinya ya pada hari ini, kayaknya sangat berbobot ya, dan juga konsentrasi Pak Dewan untuk lebih melindungi para pekerja rentan itu juga mungkin menjadi sebuah terobosan baru ya. Mungkin terakhir bisa Pak Dewan kasih closing statement ya terkait perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Dedis. Jadi saya sangat senang juga bisa mengutarakan apa yang saya dapatkan selama saya melaksanakan fungsi pengawasan ke pemerintah. Jadi yang pertama mungkin saya berharap nanti kepada Pak Wali Kota khususnya bagaimana menempatkan orang-orang yang duduk jadi kepala dinas itu, khusus kepala dinas pendidikan itu, mudah-mudahan orang-orang yang profesional, orang-orang yang amanah, sehingga dana yang digunakan oleh OPD dinas pendidikan kurang lebih 30% dari kewajibannya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, saya juga mendorong ya, stakeholdernya dalam hal ini dinas sosial
dan Dinas Tenaga Kerja ya untuk mari kita dorong ya mengimplementasikan sesuai perda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan ya jaminan kepada pekerja-pekerja rentan yang seperti saya sebutkan tadi, pedagang, pekerja lepas dan ojol khususnya, untuk mereka bisa diberikan BPJS ketenagakerjaan. Preminya nggak mahal, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.